Lateral thinking. Pencetusnya adalah Edward de Bono pada tahun 1967. Berpikir lateral juga sering disebut out of the box, berpikir di luar kotak. Nah, dalam hal ini kita harus punya kebiasaan berpikir di luar kotak ini. Karena secara sistem otak kita ini desainnya biasanya mengikuti pola yang sudah ada, yang sudah terbentuk, dan sulit mengikuti pola yang lainnya. Saya kasih contoh dalam status postingan-postingan saya di Facebook yang sering saya mengomentari banyak hal yang notabene postingan saya ini kalau dibilang melenceng ya bisa dibilang begitu. Tapi ini yang saya maksud dengan lateral thinking, cara berpikir lateral. Jadi berpikir lateral ini cara berpikir yang gak umum gitu. Misalkan saya buat postingan narasi tentang bahaya sabar. Kenapa membuat postingan itu dan mengomentari bahwa bisa jadi ada orang-orang yang sabar tapi berbahaya. Ini kan secara narasi nggak umum, karena yang selama ini konotasi kata sabar ini kan baik gitu. Konotasi kata sabar ini masuk ke kategori ibadah. Misalkan di dalam agama Islam ada hadisnya bahwa orang sabar ini pahalanya besar dan sebagainya. Tapi saya membuat postingan, bisa jadi kesabaran itu membuat seseorang stuck secara nasib dan berbahaya karena dia mensandarkan dirinya karena yakin bahwa dengan kesabarannya dia akan itu sudah berada di jalan yang benar gitu. Misalkan begini, dia dikasih masalah dalam bidang keuangan misalkan. Nah, orang yang terkonsep pemikirannya kepada kesabaran adalah kebaikan, maka kesabaran ini dijadikan dalih bahwa saat dia memiliki masalah pada keuangannya, dia cukup meyakini bahwa dia sedang diuji, maka hal itu harus sabar. Padahal secara universalnya, misalkan secara hukum objektifnya, orang ini dia memiliki masalah di ekonominya karena dia kurangnya pengetahuan tentang keuangan, tentang ekonomi. Akhirnya dia memiliki masalah di bidang itu. Padahal seharusnya menyelesaikan masalah ekonomi nggak cukup dengan sabar. Itu harus dengan usaha, harus dengan mencari solusi lain, misalnya agar urusan ekonominya cepat teratasi. Tapi karena konsep berpikirnya sabar itu adalah ibadah, misalkan ketika dia ketemu masalah ibadah dikaitkan dengan ibadah, bahwa kekurangan keuangan di dalam masalah ekonomi itu langsung dikaitkan dengan urusan ibadah, bahwa dengan begitu dia ada kesempatan bersabar, maka ya berarti cara berpikirnya seperti itu, akhirnya masalah ekonominya nggak terselesaikan. Inilah yang saya maksud, dan inilah yang sering saya dobrak. Sering saya membuat postingan-postingan yang nyeleneh, yang mendobrak paradigma lama. Karena bisa jadi sabar ini bukan sabar doang, ada ikhlas, ada ridho dan sebagainya, yang hal seperti itu bisa jadi hanya alat sandaran saja.
Karena begini ya, harus dijelaskan lagi. Setiap makna ini pasti ada konteksnya, atau setiap teks harus ketemu konteksnya. Nah, kebanyakan orang awam dia nggak ngerti ini. Jadi ketika ketemu satu teksnya begitu tuh, konteksnya dimasukin kepada banyak hal. Padahal inilah cara berpikir yang salah. Artinya kalau begitu kan digeneralisir. Kan makna sabar ini kalau dikupas lagi banyak. Ada bisa jadi sabar karena ketakutan. Misalkan gini, konteksnya ya, konteks sabar nih. Dia dimarahin bosnya. Nah, dia sabarnya dia ini kan bukan sabar dari sikap dia atau dari respon dia atau dari perilaku akhlak dia yang memang memiliki mental sabar, enggak, tapi karena dia gak berani melawan bosnya. Karena dia dimarahin sama bosnya, harus tunduk, harus patuh. Kalau enggak patuh ya dia dipecat. Artinya sabarnya dia karena dia takut sama bosnya gitu. Terus ada lagi misalkan sabar karena ditimpa bencana. Misalkan saat ditimpa musibah, misalkan kayak tsunami, kayak gempa, terus harta benda kita hilang, terus karena rumah kita hancur, kalau keluarga kita ada yang korban misalkan. Nah, dalam konteks ini kesabaran menurut saya sangat pas konteksnya. Karena dalam keadaan seperti itu kita di luar kendali diri kita. Dalam keadaan bencana kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa, nggak bisa nyalahin pemerintah, nggak bisa nyalahin Tuhan, misalkan nggak bisa nyalahin alam. Ya udah, itu sudah terjadi. Nah, konteks sabar jika ketemu di waktu, tempat, atau di situasi yang tepat, dimasukkan ke konteks yang tepat, itu akan tepat. Terus ada lagi sabar misalkan karena yang ketiga, yang seperti contoh tadi, karena dia gak mampu, dia dikasih ujian dalam keuangan, karena dia gak mampu mengatasi soal keuangan, akhirnya dia sabar. Padahal dia sebenarnya enggak ada kompetensi mengatasi keuangannya. Nah, cara berpikir literal ini menurut saya penting sekali, karena ini akan melawan sistem cara berpikir kita yang alami. Karena literal ini berpikir kita yang sudah biasa, bawaan cara berpikir kita itu ya lawan dari berpikir lateral itu vertikal. Jadi kalau kita mengikuti paradigma umum, ya itu udah biasa. Tapi kalau bisa melawan paradigma umum, selama enggak memiliki dampak yang jelek, yang buruk, yang negatif, yang merusak, kan nggak apa-apa. Kan tujuan diciptakan lateral thinking oleh Edward de Bono ini, tujuannya adalah untuk mengubah cara atau metode atau melihat sesuatu dari sudut pandang yang baru, sehingga menghasilkan hasil yang lebih efektif atau lebih efisien. Karena dalam bisnis ini cara berpikir lateral itu sering banget itu kepakainya. Misalkan ada orang terbiasa nih lihat pot di naruh pot itu di tengah-tengah gitu. Ini cerita dari guru saya. Dia terbiasa di perusahaannya ada pot itu di tengah-tengah, terus dipindahin ke pinggiran. Ternyata sama satpam securities itu dibalikin lagi ke tengah, dibalikin lagi sama si bos ini ke pinggir.
Terus begitu dibalikin lagi, ditanya sama si bos perusahaan ini, kenapa udah dipindahin ke sini tapi dipindahin lagi ke sini. Si security-nya menjawab, dia kerja di situ puluhan tahun, bahwa tempat sampah itu ada di situ. Nah, inilah cara berpikir vertikal. Jadi cara berpikir kita itu alami. Kalau kita melihat pola, kemungkinan pola itu akan kita anggap itu benar gitu, sehingga itulah yang kita pakai, itulah yang kita percayai. Nah, dalam kehidupan pun kita sering melihat kejadian-kejadian ini. Misalkan belum tentu kebenarannya ini terbukti gitu secara objektif, bisa jadi ada kebenaran lain yang lebih objektif, yang lebih memiliki dampak yang lebih baik, yang lebih bagus. Tapi karena kita terikat cara berpikir vertikal, akhirnya kebenaran yang lebih benar itu, yang lebih objektif, enggak kita dapatkan. Demikian video penjelasan cara berpikir lateral ini. Mudah-mudahan Anda pun bisa melatih cara berpikir lateral. Karena orang-orang yang memiliki kebiasaan memiliki lateral ini biasanya out of the box gitu, berpikir di luar kebiasaan umum, paradigma umum. Demikian video podcast kali ini. Oh iya, cara berpikir lateral saya juga membahas part 2-nya di video YouTube. Silahkan tonton. Sampai jumpa.